Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Loisa Ima Berkita Tohana SPDGR, salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Insana Tengah. Pada kesempatan ini saya juga sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan berbagi budaya positif bersama Bapak Ibu Guru di SMA Negeri Insana Tengah. Selamat siang Bapak Ibu Guru, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan sebelumnya kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali bertemu. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama teman kita Ibu Luisa Tohana untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita memulainya dengan doa. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara iman betul. Atas nama Bapa dan Putra dan Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang Dikau berikan kepada kami, terutama pada hari ini ya Tuhan. Dikau menghimpunkan kami guna melaksanakan kegiatan kami, dan juga ya Tuhan kami mohon kepadamu sertai kami dari awal kegiatan pertengahan hingga berakhir dengan baik. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Luisa Tohana. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika selaku moderator. Selanjutnya Bapak Ibu, saya langsung saja mulai dengan pemaparan materi atau saya harus berbagi kepada Bapak Ibu tentang budaya positif yang selama ini kami peroleh dalam kegiatan pembelajaran sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Bisa dilihat bersama di layar bahwa materinya yang saya sampaikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif ada terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 8 konsep inti budaya positif ini akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, perkembangan zaman membuat kita sebagai guru harus terus berkembang, dan juga kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana kita menuntut peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, karena kita memahami bahwa peserta didik ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada juga yang tinggi, seperti itu. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori
kontrol. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai guru di lingkungan sekolah itu kita punya ilusi atau kita punya gambaran bahwa guru itu hanya mengontrol murid. Terus kita punya ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua yang kita lakukan untuk siswa itu semuanya bermanfaat, tetapi belum tentu itu dirasakan oleh murid. Yang berikut, ilusi kita juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini yang kita lakukan terhadap murid, ketika kita membuat murid merasa bersalah, kita merasa bahwa dia punya karakter pasti akan berubah. Padahal belum tentu. Dengan kita membuat dia merasa bersalah, mungkin mentalnya semakin tidak bagus di hadapan teman-temannya. Selanjutnya, ilusi kita juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang kita memaksakan aturan-aturan terhadap murid yang belum tentu mereka itu nyaman dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya, kita perlu mengubah paradigma, stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, selama ini kebiasaan kita yang stimulus respon, dan kita perlu melakukan yang terbaru yaitu teori kontrol. Yang selama ini yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa anak itu semua sama kebutuhannya. Padahal sebenarnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemampuan mereka dari rendah, tadi saya bilang, ada sedang, ada juga yang tinggi. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kenyataannya yang biasa kita lakukan itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang perlu kita ubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga harus berusaha untuk memahami pandangan anak, memahami keadaan anak. Tidak bisa kita memaksakan kemauan kita kepada anak. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang selama ini terjadi. Ketika anak melakukan suatu perilaku yang buruk, kita menganggap itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Yang perlu kita ubah adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perlu kita cari tahu kira-kira kesalahan atau perilaku buruk yang dia buat itu karena apa. Kita perlu tahu alasannya. Jangan hanya menganggap bahwa semuanya itu salah. Yang berikut, selama ini yang terjadi orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada dasarnya harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang selama ini terjadi, kita memaksakan anak itu wajib untuk mengikuti peraturan tanpa anak itu setuju atau tidak setuju. Yang perlu kita ubah adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya siswa bisa berusaha untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang berikut, selama ini yang terjadi, saya bisa mengontrol, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi di saat kita membimbing anak dan anak tidak mau mengikuti kemauan kita, biasanya kita memaksa. Harus seperti itu kebiasaan kita. Tetapi yang harus kita ubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Selama ini yang terjadi adalah kita selalu punya konsep pemikiran dalam pada murid yaitu menang atau kalah. Padahal sebenarnya yang perlu kita ubah adalah model berpikir menang dan menang. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita perlu memahami apa itu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi yang perlu kita pahami bahwa disiplin positif itu perlu dijalankan oleh murid tanpa ada paksaan, tanpa ada penghargaan atau imbalan yang harus dia terima atau ancaman atau hukuman terhadap diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dia termotivasi dari dirinya
sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Selanjutnya bisa kita lihat bersama tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi tidak ada unsur agama atau bahasa atau latar belakang yang lain. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, IBO Primary Years program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Apapun yang kita lakukan itu untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa lihat di slide 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kebutuhan dasar bertahan hidup itu ada terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan yang berikut kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa terima itu, rasa diterima itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kepuasan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat tentang kebebasan. Kebebasan yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini terdiri dari bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kita lanjut Bapak Ibu, setelah 5 kebutuhan dasar manusia ada perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana, tiba-tiba. Biasanya kalau anak buat kesalahan kita langsung memberikan hukuman, itu memberikan sanksi, itu disebut hukuman. Jadi misalnya dalam kelas anak mengantuk, kita suruh untuk squat jam atau lari keliling lapangan, itu disebut hukuman. Jadi secara tiba-tiba tanpa ada kesepakatan dengan murid. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi dalam proses pembelajaran atau kegiatan di sekolah, murid tidak tahu jika dia berbuat salah, hukuman apa yang akan dia terima. Terus hukuman juga memiliki ciri bersifat satu arah karena hanya berasal dari guru, sedangkan murid tidak pernah menyepakati hal tersebut. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Dari kata-kata saja sudah membuat anak merasa tersakiti. Atau bisa juga hukuman fisik dengan tadi saya contohkan lari keliling lapangan atau jongkok dan lain-lain. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu cirinya yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi masih tentang konsekuensi itu masih tentang peraturan yang ada di sekolah. Itu masih membuat siswa atau murid tetap tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ada 2 ciri. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi pada restitusi itu murid
akan dibimbing untuk memperbaiki kesalahan, menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Dan yang kedua adalah murid akan dibimbing untuk mencari solusi atas apa atau atas kesalahan yang diperbuat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 posisi kontrol guru. Yang tadi saya sudah jelaskan, ada pemukul, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kita tinggal koreksi diri selama ini kita di bagian yang mana, yang pemukul atau pembuat merasa bersalah, kita buat siswa merasa bersalah, atau selama ini kita menganggap mereka sebagai teman, atau kita memantau saja, atau kita menjadi manajer. Kita bisa lihat bersama contoh dari penghukum. Kalau contoh dari penghukum itu kita sampaikan hormat pada bendera selama 1 jam. Misalnya anak buat salah, silakan keluar ke lapangan dan hormat bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Kita koreksi diri selama kita yang mana. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contohnya kita sampaikan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu pernah kok Bapak Ibu? Pasti pernah terjadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah teman. Kadang kita sampaikan, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Saya rasa ini juga pernah kita sampaikan kepada anak-anak. Yang berikut adalah pemantau. Kalau para pemantau, posisi pemantau itu contohnya kita bilang kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Masih berupa ancaman, Bapak Ibu. Itu pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Yang diharapkan adalah kita posisinya sebagai manajer. Kita menyampaikan kalau anak berbuat salah, yang perlu kita sampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya kepada anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kalau anak menjawab iya tahu. Apa kesalahan yang sudah dibuat? Terus kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi ini yang dituntut dalam yang selama ini kami peroleh, kita dibimbing untuk kalau bisa kita ada pada posisi manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, bukan kita menghukum dan lain-lain, tetapi kita menempatkan diri pada posisi manajer. Kita menanyakan, kira-kira kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan juga murid dalam kelas. Jadi murid juga turut memberikan idenya, kira-kira apa yang perlu kita taati di dalam kelas. Itu menjadi kesepakatan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu hanya bersifat setara dari guru. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu guru dan murid sama-sama sepakat untuk menjalankannya bersama-sama. Itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal atau bersifat umum, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, keempat sedikit saja agar mudah diingat, jadi keyakinan tidak perlu banyak-banyak dalam kelas, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi mereka juga turut terlibat dalam menyepakati apa saja yang perlu ditaati di dalam kelas. Bapak Ibu, yang disarankan untuk kita gunakan di lingkungan sekolah yaitu segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini proses untuk kita membimbing siswa yang melakukan kesalahan. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan kita menanyakan keyakinan. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau kita menstabilkan identitas, pada saat anak melakukan kesalahan, ini yang kita sampaikan. Berbuat salah itu wajar.
Pernah kecil Bapak Ibu? Saya rasa tidak pernah. Ketika kita anak buat salah, pasti yang selama ini terjadi adalah kita menghukum dan lain-lain. Sedangkan yang diminta adalah yang pertama kita sampaikan kepada anak bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menstabilkan yang tadi anaknya ada, misalnya baru saja terjadi perkelahian, anak yang ada emosi akhirnya emosinya menjadi stabil kembali. Karena kita sampaikan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak kita menekan anak, tetapi kita menstabilkan keadaan anak saat itu. Yang berikut, yang kedua adalah tahap kedua setelah anak itu merasa stabil keadaannya, kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang perlu kita sampaikan untuk validasi tindakan yang salah adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau yang tadi pertama kita bilang berbuat salah itu wajar, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tahap yang kedua kita bilang kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi di berkelahi, kita tanya, kira-kira perkelahian itu terjadi karena alasan apa? Kita menanyakan alasannya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini contoh kalimatnya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu kita buat sama-sama dengan murid. Jadi ketika murid berbuat salah, kita stabilkan dia punya keadaan, terus kita cari tahu dia punya tindakan yang salah itu apa dengan alasannya. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Dengan pernyataan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ketika dia mengingat kembali kesepakatan kelas, pasti dia merasa bahwa dia sudah bersalah apa dan dia sudah melanggar keyakinan kelas. Seperti itu Bapak. Baik Bapak Ibu, yang terakhir nanti saya akan tayangkan video saya mempraktikkan segitiga restitusi bersama siswa di sekolah ini. Contoh menyelesaikan masalah yang dilakukan murid dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Nama saya Loisa Ima Berkita Tohana SPDGR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Insana Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan dengan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip yang pertama, setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Desi tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Desi, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya Desi
bertengkar dengan Renya. Apa betul? Iya Ibu, Desi tadi marah. Kenapa marah? Karena Renya sering mencontek hasil pekerjaan Desi. Oh begitu. Iya, memang wajar kalau Desi marah. Jika ibu ada di posisi Desi, pasti ibu juga melakukan hal yang sama. Iya Ibu. Lalu, apa yang Desi buat tadi kepada Renya? Saya marah Bu. Maaf Bu, saya tadi sempat memaki Renya dan saya juga sempat membanting kursi tadi. Desi buat begitu pasti punya alasan. Kira-kira alasan Desi apa? Iya Ibu, Desi sudah capek kerja PR tapi malah dicontek oleh Renya. Iya, wajar kalau Desi marah karena tidak mau pekerjaan yang sudah Desi kerjakan dicontek oleh orang lain. Ibu menghargai tindakan Desi. Sekarang coba kita ingat kembali, tindakan Desi itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Menurut Desi, keyakinan kelas apa yang sudah Desi langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul sekali. Menurut Desi, saling menghormati antar teman penting atau tidak? Penting Ibu. Kalau penting, keyakinan apa yang harus Desi buat di saat Desi marah? Harus lebih sabar Bu. Desi bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Desi buat untuk memperbaiki masalah? Desi harus lebih banyak sabar dan menahan marah Desi. Kalau ada temannya menyontek, Desi akan segera melapornya kepada guru mata pelajaran dan wali kelas Desi. Iya, tepat sekali Desi tindakan yang kamu lakukan. Tetap semangat. Sekarang silahkan kembali ke Terima kelas. kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosa dari Malewati. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Ibu Loisa untuk dapat mengendalikan diri saya dan amarah saya karena perilaku teman-teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan juga menghormati teman-teman. Kasus kedua. Gilbert sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah proses penyelesaian masalah berdasarkan segitiga restitusi. Gibe, Ibu tadi dengar dari teman-teman piket katanya Gibe sering terlambat. Apa betul? Iya Bu, Sudah berapa kali Gibe terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu kesalahan atau tidak? Iya Ibu. Gibe, membuat kesalahan itu manusia. Setiap orang pasti pernah berbuat salah atau berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju Bu. Iya, baik. Kita mencari solusinya bersama. Gibe sering terlambat pasti punya alasan. Kira-kira alasannya kenapa? Karena saya sering begadang Bu sambil main game di HP jadi kurang tidur. Oh iya. Gibe tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Bu. Menurut Gibe keyakinan kelas apa yang sudah Gibe langgar? Disiplin Bu. Menurut Gibe disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Karena membuat saya datang sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk dan juga yang lain. Iya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat. Saya minta maaf sudah sering datang terlambat. Iya Gibe, terima kasih sudah meminta maaf. Menurut Gibe, apa yang Gibe lakukan untuk memperbaiki kesalahan Gibe yaitu tidak terlambat? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak main game lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Gibe sudah menemukan solusinya. Ibu juga nanti bekerja sama dengan orang tua supaya ada perhatian dari orang tua dan Gibe tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu. Sama-sama, silakan kembali ke kelas. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gilberto Prasetyo Nebano dari kelas 11 IPA 1. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya buat. Saya berjanji tidak akan datang ke sekolah terlambat lagi.
Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya adalah contoh membuat keyakinan kelas bersama para murid di dalam ruang kelas. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat pagi, Bu. Luar biasa. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Namun sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, kita perlu membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita perlu membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, perlu Anda pahami apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Bisa dilihat bersama bahwa keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Pernyataan universal. Yang dimaksud dengan universal adalah pernyataan umum. Pernyataan umum yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang berikut, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, tujuan dari kita membuat keyakinan kelas itu untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya ada pula perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin selama ini di lingkungan sekolah kalian pernah mendengar yang namanya peraturan, dan sekarang yang kita mau buat adalah keyakinan kelas. Sesungguhnya peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi tanpa ada kesepakatan, peraturan itu wajib diikuti tanpa perlu tanya setuju atau tidak setuju. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi bedanya keyakinan dan peraturan adalah keyakinan itu kita sepakat sama-sama apa yang harus kita buat di dalam kelas, untuk selanjutnya kita jalankan bersama-sama. Bisa paham? Bisa. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Tujuan dari kita membuat keyakinan kelas yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Dengan adanya keyakinan kelas, murid itu dapat termotivasi untuk belajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, meningkatkan disiplin terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Jadi tujuan untuk membuat keyakinan kelas supaya kita kerja juga bergotong royong antara satu dengan yang lain. Itu tujuan dari membuat keyakinan kelas. Contohnya, kalau peraturan itu contohnya dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Itu peraturan. Sedangkan kalau contoh kalimat keyakinan kelas, hadir di kelas tepat waktu. Dan itu kesepakatan, kita sama-sama sepakat dan kita jalankannya bersama. Bisa paham? Bisa. Nah, kalau sudah paham, langkah selanjutnya adalah kita membuat keyakinan kelas kita. Selanjutnya disilakan kepada setiap siswa untuk mencoba. Tadi kan sudah melihat contoh, toh? Mencoba membuat sebuah kalimat keyakinan kelas. Baik, selanjutnya Anda akan disilakan untuk menyusun sebuah kalimat keyakinan kelas dan kita akan sepakati bersama. Namun sebelumnya Ibu bagikan post-it-nya untuk nanti Anda tulis dan tempelkan pada kertas karton yang sudah disediakan.
kertas karton yang sudah tersedia. Silakan dimulai dari Tiara. Tempelnya menyatu dari sini. Langsung diikuti oleh teman-teman yang lain. keyakinan kelas dan sudah ditempelkan di kertas karton. Selanjutnya kita bisa lihat bersama ada yang menuliskan bahwa sebelum mengawali pelajaran kita harus memulai dengan doa. Belajar dengan penuh semangat, mengikuti pembelajaran dengan serius, menghargai sesama siswa yang berbeda keyakinan, menjadikan literasi pagi sebagai rutinitas setiap siswa, selalu tersenyum dalam setiap mata pelajaran, diawali dan diakhiri dengan berdoa. Ini tadi sama dengan ini, berarti kita copot yang ini. Jangan tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Kita copot yang ini karena sama. Mengawali dan mengakhiri dengan berdoa, sama. Terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak tidur di kelas, sama dengan yang di atas. Membuang sampah pada tempatnya. Apakah tadi sudah ada? Ada. Oke, berarti kita copot. Selain itu juga saya melakukan atau menyusun keyakinan kelas bersama seluruh siswa di dalam kelas. Keyakinan kelas yang telah disusun bersama ini yang selanjutnya nanti akan dijalankan oleh para murid tanpa ada paksaan karena mereka sendiri yang mengusulkan keyakinan kelas tersebut. Tempatnya belajar dengan aktif dan tertib, berbicara jika diberi kesempatan, membuang sampah pada tempatnya. Pada saat ujian tidak boleh menyontek. Ini untuk keyakinan kelas saat ujian, tapi yang dimaksud adalah keyakinan kelas saat kegiatan pelajaran. Baik anak-anak, demikian kesepakatan yang kita sudah buat bersama, yaitu sebelum mengawali pelajaran kita mengawali pelajaran dengan berdoa, belajar dengan penuh semangat,
mengikuti pelajaran dengan serius, menghargai sesama siswa yang berbeda keyakinan, terus selalu tersenyum dalam setiap mata pelajaran, jangan tidur di kelas pada saat jam pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, tertib, aktif dalam kegiatan pembelajaran, tidak ribut saat jam pelajaran, belajar dan aktif dalam pelajaran, berbicara jika diberi kesempatan, hormati guru dan teman-teman, dan juga berbicara dengan sopan. Demikian penyusunan atau penulisan kesepakatan kelas yang nantinya kita akan lakukan atau kita taati dalam kelas, dalam mengikuti pembelajaran. Baik, demikian penyusunan keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama dan kita sepakati bersama. Nantinya tinggal kita jalankan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat siang, Ibu. Baik Bapak Ibu, itu tadi video saya pada saat saya mempraktikkan segitiga restitusi bersama murid di sekolah ini. Ini mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu atau pertanyaan atau mungkin penguatan bagi saya pada siang hari ini. Saya persilakan. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Tadi saya mendengar istilah segitiga Restitusi. ya, itu baru untuk kami yang pemula Iya. yang ingin memperdalam baru tahu atau mendengar yang segitiga restitusi itu. Ya. Mohon Ibu, kira-kira segitiga restitusi itu seperti apa? Terima kasih. Saya mengulangi lagi bahwa segitiga restitusi itu adalah tahapan dalam kita menyelesaikan masalah, suatu persoalan yang dilakukan oleh murid. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Jadi pada saat siswa melakukan kesalahan, kita panggil ke suatu ruangan, terus kita bimbing. Tindakan pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dengan pernyataan perlu kita sampaikan berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Karena kadang kalau kita langsung tekan siswa atau murid tidak jujur dengan kesalahannya dia buat. Seperti itu, malah tercipta ada kebohongan dan lain-lain. Ketika kita menstabilkan identitas dengan menyampaikan tidak ada manusia yang sempurna, pasti siswa akan berusaha jujur dengan apa yang sudah dilakukannya. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kesalahan yang siswa buat itu pasti memiliki alasan kenapa sampai ia melakukan kesalahan tersebut. Setelah menanyakan alasannya, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah kesalahan yang dibuat murid itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang pernah disepakati dalam kelas ataukah tidak? Dari situ kita membimbing siswa untuk mencari solusi. Kira-kira kalau sudah bersalah, solusi apa yang harus dibuat siswa untuk memperbaiki kesalahan? Seperti itu. Bagus. Baik. Masih ada yang lain? Cukup? Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berbagi. Saya sudah bersama Bapak Ibu untuk berbagi budaya positif untuk selanjutnya kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Saya kembalikan ke moderator. Silakan diberikan. Ya, sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Ibu Guru Bapak materi hari ini terkait budaya positif sangat luar biasa. Dan ini yang selama ini Bapak Ibu ada sebagian yang sudah kita lakukan tanpa kita sadar, dan ada juga yang belum kita lakukan terkait tentang segitiga restitusi, bahwa kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi sehingga anak-anak kita tidak mengalami yang namanya penekanan. Jadi di saat anak berbuat salah, otomatis kita yang pertama sesuai penjelasan tadi, kita harus menstabilkan identitas.
Nah, kita dengan melestarikan identitas, kita membuat satu pertanyaan atau satu pernyataan bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan, sehingga anak itu dia kembali percaya diri bahwa ternyata yang dia lakukan itu tidak selamanya salah, seperti itu. Lalu kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Nah, di situ yang terakhir pada keyakinan, menanyakan keyakinan, di mana anak akan melihat kembali bahwa keyakinan kelas apa yang dia langgar dan apa yang nanti kita cari sama-sama solusi. Baik, mungkin kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Luisa yang telah membagikan kami materi terkait disiplin positif untuk kita terapkan bersama-sama di sekolah kita SMA Negeri Insana Tengah. Ya, selanjutnya kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Saya mempersilakan teman-teman untuk bangkit berdiri. Baik, marilah kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini secara iman tertulis. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan materi yang telah kami dapat terkait budaya positif dapat kami terapkan di sekolah kami untuk membuat karakter anak didik kami menjadi anak yang baik untuk generasi selanjutnya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami agar kami dapat tiba di rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Demikian video berbagi budaya positif yang sudah saya lakukan bersama rekan-rekan guru di SMA Negeri Insana Tengah, dan selanjutnya diharapkan kami tetap konsisten untuk bisa melaksanakannya di lingkungan SMA Negeri Insana Tengah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.